tinggal trading dapat cuan gitu, McLaren warna apa gitu kan, itu kan rame gitu. Gue banyak bro, di Free Fire ada 8 warna gue. Dear Timothy Ronald, saya siap berdiskusi secara sehat daripada kita sindir-sindiran terus. Saya siap menerima undangannya. Nah intinya begitu. Kelihatannya dia nggak mau nih. Ya udah. Nggak ada yang tahu tuh gue lumayan gamer sejati. Nggak sejati lah. Gue masa kalau gamer tuh nggak bilang dia gamer kan? Kalau ada bukti, kalau kan ada bukti. Ada bukti. Jadi nanti kita bisa kasih screenshotnya Dota gue udah berapa ribu jam. Nah, itu kita self program diri kita gamer sendiri, ada buktinya di Ada Steam. buktinya. Masa di Emang- joki Steamnya? Kan nggak mungkin kan? Kalau worth it, lu jalanin ini, tapi mama stres, silahkan. Ya gue kalau udah kayak gitu udah enak. Mama kan sekarang sisa satu-satunya nih di keluarga gue, masa gue lawan gitu. Itu beneran gara-gara itu. Kalau nggak aslinya gue tinju sih. Anjir 10 tahun lagi gue masih 40 coy. Bukan 40, udah. Udah kan ada paman. Nah, Pamannya Jin Kazama. ya. Heihachi baru ditambahin lagi Tekken 8. Benar, itu kayak Hidup lagi kan? Buset. Nggak pernah mati bro. Nggak pernah mati, nggak bisa mati tuh orang. Iya, ada aja plotnya. Iya. Tadi aku lupa ingatan terus ada lagi, inget lagi gitu kan. Nggak mati, Dan pengen mati. jadi penguasa lagi. Bener. Itu kan cara Heihachi kan. Bener. Heihachi bro, Tekken 8. Heihachi. Nonton streaming gua. Beneran Heihachi itu keren banget. Akhirnya dia beneran jadi penguasa lagi. Sorry ya, spoiler dikit. Halo guys, gua hari ini berasa terhormat banget ya. Mau suara gua hilang, tapi apa yang gua rasakan tuh nggak hilang gitu. Orang paling berpengaruh sekarang pertama kali datang ke podcast, yaitu di Proscast, di Pros Coffee, Raymond Chin. Kalau berpengaruh tuh yang itu yang kita sebut, jangan. Ya tapi kan lu berpengaruh guys sekarang main di sosial media. Apa kabar? Sehat. Belum di apa tuh namanya? Belum diculik kok. Aman semua ya? Aman. Oke. Paling ada tukang bakso di depan. Berapa tukang bakso, Rik? Teng. Jadi thank you banget men, lu udah dateng nyempetin ke sini lo. Ke podcast gaming. Gue dari dulu tuh gue tahu Dylan Pros dan per dunia gaming tuh sebenarnya udah lumayan lama. Gue nggak ada yang tahu tuh gue lumayan gamer sejati. Nggak sejati lah. Gue masa kalau gamer tuh nggak bilang dia gamer kan? Gue ngeliat lu bilang aja weekend self proclaim that kalau ada bukti. Kalau kan ada bukti. Ada bukti. Jadi nanti kita bisa kasih screenshotnya Dota gue udah berapa ribu jam. Nah, itu kita self proclaim diri kita gamer sendiri, ada buktinya di Steam. Buktinya. Masa di joki Steamnya? Kan nggak mungkin kan? Ada bisa buat pamer dia gamer, dia joki we. Gamer coy. Pomo aja gitu. Game is life. Game is life. Makanya kemarin gue sempat ini kan pas ketemu sama Agate, gue jadi advisor mereka, gue excited gitu. Industri game Indonesia tuh harus main. Serius? Ya gue di Agate. Wow. Ya gitu-gitu aja lah. Harus tuh rilis game Indonesia lagi ya. Karena sekarang industri game ini bisa dibilang banyak uang yang keluar sih bro. Hampir 99,4% uang keluar. Betul. Industri game lokal tuh cuma 0,6%. Karena gue main game yang memang keluarin uang banyak. MMORPG contohnya. Ya, you know lah, kayak spending di game dan lain-lain. Itu banyak memang langsung keluar. Karena mereka itu nggak mau pakai publisher lokal. Mereka kayak berasa bisa publish sendiri gitu. Beda sama zaman-zamannya dulu Lito, Megasus, Yes, we have our own powerhouse kan. Jadi ada uang yang masuk ke negara juga. Gitu. Iya, kayak Diablo Immortal tau nggak? Tahu. Gue main cuma berapa bulan habis 40 juta cuy. Itu cuma biar bisa tebas-tebas monster mah. literally PvP-nya aja biasa aja, maksudnya nggak difokusin banget. Karena memang sebenarnya itu Diablo 4 versi lu bisa lebih cepet dengan lu spend. Iya, terus masalahnya tuh habis gue habisin 40 juta, 2 minggu kemudian gue pensiun. Karena kan gini, lu udah jago ya, lu udah tebas-tebas cepet, terus mau ngapain lagi gitu loh, ngerti nggak? PvP udah nggak bisa, udah kayak nggak ada yang lu shift lagi. Karena itu dia. sebenarnya Diablo kan game grinding gitu. Game grinding. Nah kan waktu gue dikit kan. Oh jadi pas dong. Jadi pas grinding, waktu gue dikit ya udahlah gue gesek aja lah. Gesek terus, aduh. Nah itu kan perbedaan spender dan free to play. Free to play itu membayar pakai waktu, spender itu membayar pakai uang agar waktunya bisa dipakai ke tempat lain. Jadi jangan disamain teman-teman. Kapan dia free to play bisa kayak gini? Kita sama-sama waktu kita tuh terpakai buat kerja di real life, kalian pakai waktu, uang kalian bisa kalian simpan.
itu karena soalnya mereka tuh banyak banget free to play yang ngiri dengan whale gitu. Dengan yang spend. Kita sama-sama punya, kalau menurut kita mungkin waktu itu lebih mahal gitu. Iya, menurut gue sih waktu 5. Pasti dong. Ini aja mau nggak mau terburu-buru kan ini. Nah, ini aja podcastnya langsung buru-buru karena abis ini dia mau meeting lagi teman-teman. Tapi welcome Raymond Chin. Kita udah ngomongin game aja di awal ya. Iya kan. Thank you juga. Gue passion di game. Udah datang ke sini. Terima kasih banyak. Nah, editor gue ngefans banget ya malam ini. Oh serius? Wah, gila. So, gua baca tulisan lu di Medium kan ya. Kalau dari yang gue catat di sini juga benar-benar tersentuh kisah di masa kecil lu. Tadi lu sempat bahas juga gitu kayak lu harus ngeset angle juga karena ada benjol juga ya yang hitungannya dulu lu pernah kecelakaan sampai lu dibuka operasi itu, Bro. Iya. Jatuh apa gimana, Bro? Jadi kayak anggap tingginya segini lah ya. Bawahnya ubin. Gue pas TKA tuh namanya anak kecil lah, pecicilan gitu kan. TKA. Jatuh dari sana kepala duluan jatuh. Gitu. Terus pas ke rumah sakit bilang kayak 50-50 nih chance-nya nih. Tapi 50-nya mati, 50-nya hidup tapi bisa cacat permanen. Kayak lu otaknya tuh nggak sempurna lah gitu lah. Dan ternyata Tuhan ngasih chance lagi, lu bisa hidup dan normal gitu. Bener. Nah makanya kayak nyokap gue tuh selalu bilang kayak ini kesempatan hidup kedua gitu kan. Tapi dari kecil tuh gue nggak pernah ngerasa itu kesempatan hidup kedua. Gue kayak banyak sia-siain waktu gue tuh nggak jelas lah ngapain gitu. Jadi kayak sekarang kayak lebih disadarkan bahwa hidup kita walaupun cuma sementara di sini, tapi ya kita harus maksimalin apa yang kita bisa lakuin gitu. Nah, setuju. Makanya main game biar nggak stres. Bisa berdampak lebih banyak gitu kan. Kembali ke game lagi, lu nggak harus ke game terus walaupun ini channel gaming, weh. Masalahnya di podcast lain gue nggak pernah ada kesempatan bisa bahas game. Oh, itu ntar kita akan bahas. Oke, siap. Jadi ceritanya gue lagi pengen kayak podcast general tuh. Oke, game siap. gue udah expert kan. Oke. Kita lah udah expert lah, nanti kita bahas juga di sini. Oke. So, dari situ apa yang lu rasain kayak after operasi gitu, ada after effect yang lu rasain kah gitu? Karena kan setahu gue itu lu sempat sampai koma kan? Iya, nggak sadar diri lah pokoknya kalau nggak salah berapa hari, berapa minggu gitu. Ya operasinya tuh bener-bener kayak di bagian kepala sini. Bekasnya sampai sekarang masih ada nih, dari sini sampai depan sampai sini. Jadi kan bener-bener dibuka kan. Karena ada pendarahan internal. Waktu itu nyokap gue bilang di mobil, gue sempat sadar bentar, muntah kuning-kuning, terus ngomongnya kayak kehilangan kemampuan bicara gitu. Iya, terus pas ke rumah sakit, dokternya bilang kalau telat 1 jam udah pasti lewat. Telat 1 jam aja udah pasti lewat gitu. Terus akhirnya, operasi yang gue inget tuh cuma 1. Sisanya tuh gue bener-bener gak inget kejadian apapun, kayak zero memory. Yang cuma inget tuh pas sadar, zaman dulu kan kalau di rumah sakit operasi tuh belum ada kayak sekarang, jahitannya tuh nggak bisa di-solve. Oh iya. Jahitan tuh harus dicopotin satu-satu. Itu sakitnya minta ampun. Kayak bener-bener 1, 2 dari belakang sampai depan tuh gue teriak-teriak gitu. Udah dari sana, jujur kalau gue pribadi sih nggak banyak ingat apa-apa. Mungkin karena benturan itu kan. Tapi ya banyak cerita dari mama yang gila, bisa juga hidupnya habis kayak gitu ya. Karena itu bener-bener katanya, ya makanya kan di podcastnya Colos juga bilang miracle child. Sebenarnya miracle child itu istilah dari rumah sakitnya. Dia kan sering handle kasus-kasus gini. Yang kasus gue tuh lumayan unik. So, mereka sampai dokter-dokter, suster-susternya itu bilang ini orang miracle child karena bisa hidup, terus nggak ada brain damage yang permanen. Padahal itu otaknya tuh udah kayak udah banyak kali ya. Kayak pendarahannya tuh udah kebanyakan. Ya, sampai dioperasi begitu sih harusnya ada. Dan itu temporary doang. Sekarang lu hidup normal, malah gue lihat lu setiap kita ngomong kayak ada sesuatu di otak, misalnya cedera atau gimana kan pasti ngomong tuh ada kelihatan bedanya gitu. Kelihatan bedanya. Dan I don't see that kind of problem in you. Kayak lu bahkan pinter banget, gila kalau misalnya lu berpendapat dan lu ngomong sekarang nih depan gua gitu. Gak ada gitu, jadi bener-bener gue setuju sih kalau lu miracle child. Gua atau mungkin diem-diem ditransplant kali otaknya. Dari siapa gitu kan. Kayak mungkin dulu gue nggak sepintar itu gitu. Diambil kayak cyberpunk gitu. dong. Ditambahin teknologi baru gitu. Jadi yang paling sakit dan lu inget tuh berarti yang dijahitin, pas lepas dicopot jahitan itu sampai sekarang gue inget. Itu sakitnya sakit banget sih. Wah. Tapi ya bersyukur lah. Kayak namanya anak kecil kan, kita nggak ngerti namanya appreciate hal-hal itu sampai kita udah dewasa gitu.
ya dipikirnya ya masuk rumah sakit biasa, sakit biasa. Iya. Kalau orang dewasa kita ngelihatnya kalau itu terjadi di umur yang bukan anak kecil, kita pasti kan lebih menghargai. Bener, itu kalau udah dewasa kayak gitu pasti udah kayak life changing event. Udah pasti udah nggak mungkin lu sia-siain hidup lo gitu. Nah tapi dari pas itu, gue sampai umur 20, ya 20-an, 20 early lah. Itu tuh gue bener-bener, menurut gue sia-siain hidup gue. Bener-bener kayak, pokoknya kalau sama orang tua tuh selalu membengkang. Gue tuh orangnya soalnya di sekolah tuh dibully, gue nggak suka belajar. Walaupun ya juara juga masih top 10 gitu. Tapi gue bener-bener males gitu. Kerjaannya pulang, main game. Waktu itu paling lama gue spend di SEAL, RF, Ayo Dance. Game-game gue semua. PB gue lumayan lama tuh. Nah itu doang hidup gue. Gue disuruh belajar buat make money atau apa, gue nggak ngapa-ngapain sama sekali gitu. Itu namanya kalau kata orang menyia-nyiakan hidup. Tapi kan gue diajarin kayak apapun yang terjadi di hidup lu sebelumnya itu nggak ada yang bisa lu regret sama sekali karena itu yang ngebawa lu di hidup lu sekarang gitu. Gue sekarang tuh hasil dari apapun yang terjadi di gue sebelumnya. Setuju. Sampai akhirnya awal-awal kuliah lah itu berarti hampir 20 gitu. Nah bokap gue meninggal. Baru di sana kayak hidup gue bener-bener kayak gue sadar gue jangan sampai nyanyiin hidup gue gitu. Karena hal paling yang sampai sekarang loh, gue masih regret gitu. Pokoknya setiap gue ngomongin tentang bokap gue tuh pasti kayak ada penyesalan gitu. Orang tua lu ninggalin dunia ini sebelum ngelihat anaknya achieve apapun. Itu buat gue kayak shit gitu, kayak pom nyokap gue masih ada. Jadi kayak makanya dari sana gue lebih ngejar sesuatu yang gue bisa create impact gitu. Jadi cerita pendeknya tuh kayak gitu. I see. Tapi menurut lo apakah lu main game itu menyanyiakan waktu? Dulu gue ngerasa iya. Kalau sekarang? Sekarang karena gue suka main game nggak? Karena gini, ketika lu main suatu game kayak RF contohnya, tapi sekarang gue masih main. Serius, dan RF? first time, yes, private server, dan masih rame banget. A lot of people still spending on that game. Karena gini, most dari game yang kita mainin kayak MMORPG gitu, itu seperti kita punya tujuan hidup juga sih. Kayak lu main game itu, lu mau karakter lu jadi, lu harus lebih rajin, lu harus lebih grinding. Kalau misalnya lu lakukan itu lu kompetitif di dunia asli juga, sama kayak karakter di game gitu. Itu makanya gue suka MMORPG. Gue main MMORPG itu selalu kompetitif, di hidup juga kompetitif. Jadi kayak kita jadi lebih fokus gitu. Gue lebih banyak belajar dari SEAL. SEAL ya? Ya MMO juga sama. Belajar dagang. Nah itu. Pokoknya kalau SEAL udah terakhir nih, level lu udah 220 gitu kan. Kerjaan lu dagang. Lu ke Lime, ke mana buka gitu, toko, buka toko, cari mana gitu-gituan. Jual redstone, jual ruby. Cegelnya dijual ke orang lain. Bad guy mask gitu loh. Ada yang udah punya Phoenix plus 9 ganti motor gitu kan. Walaupun waktu itu gue nggak cairin, gue puter aja di sana terus. Di spend lagi. Iya, sampai akhirnya tuh agak tolol sih menurut gue sih. Gue udah ngumpulin dulu lumayan banyak. Terus somehow waktu itu gue mau gambling, gue mau bikin plus 12. Aduh, itu chance-nya kecil banget bro. Sampai sekarang itu susah banget. Sampai sekarang susah banget. Akhirnya waktu itu Scorpion Tail waktu itu. Gue abisin hampir semua duit gue di sana ya buat ngumpulin semua diamond, pink diamond, ruby, kristal, itu gue masih ingat tuh semuanya tuh. Sampai ada, lu tau gak, dulu tuh ada ritual-ritualnya, lu muter-muter kayak di pohon gitu kan. Fake click. Nah, udahlah gue abisin di sana untuk bikin 1 plus 12. Akhirnya sampai udah di source terakhir, udah plus 11 nih. Gue mikir, ini kalau dijual udah lumayan nih. Tapi namanya anak kecil ya. Ya udah coba deh plus 12, hancur. Ada gambar palu pasti di atas. Ada gambar palu cepat, hancur. Terus dari sana gue pensiun. Ya iyalah. Gila, zaman sekarang kita bisa begitu lo pensiun, apalagi zaman lu masih kecil. Itu pasti stres banget gila. Kayak udahlah, bye-bye. Udah bye-bye. Tapi gue paling belajar dari SEAL sih. Itu intinya ya jangan gambling. Ya jangan gambling. Benerin, stop judai. Iya, judol awas tuh, hati-hati. Jadi lu sekarang kan sudah memiliki karir yang cemerlang gak kita lihat. Nah, dari cerita lu main game dulu. Sebenarnya dari kecil tuh ada gak sih cita-citanya mau jadi apa gitu? Dulu gue beneran mau di industri game. Gue pas kuliah,
Sebenarnya waktu itu ada 2 jurusan, mobile application technology atau enggak game development. Awalnya gue mau ambil game, tapi orang tua, ini game industri emang di Indonesia gimana gitu. Akhirnya gue masuk ke mobile. Tapi project pertama gue itu bikin game. Project pertama di kuliah gue itu bikin nama gamenya tuh Potatoes Castle. Jadi waktu itu zaman-zaman HP tuh pakai accelerometer. Lo kayak lu lewat Giro. Iya, accelerometer. Waktu itu belum gyro. Oh, belum Giro yang sebelumnya ya? Iya. Jadi lo harus lewatin rintangan-rintangan, lompat-lompat sambil lo kayak gitu. Waktu itu sempat masuk jadi top 2 atau nggak top 3 game dari kuliah yang di-download di Play Store. Nah, gue sampai kayak suruh semua orang coba, sampai mereka kesusahan gitu. Itu pertama kali gue ngerasa kayak gue bisa bikin sesuatu, modal laptop, modal gue coding, dan bisa dinikmatin sama ribuan orang gitu. Jadi ya itu passion pertama gue. Terus akhirnya gue pakai Unity belajar bikin pingpong 3D gitu. Pingpong tapi 3D waktu itu nggak banyak gitu. Akhirnya bikin lagi, dan freelance pertama gue itu sebenarnya bikin game. Tapi ada perusahaan waktu itu namanya Pesona Edu. Jadi dia tuh bikin edukasi kayak buat SD, buat SMP, tapi bentuknya game interaktif. Waktu itu pakai Flash. Jadi waktu itu gue coding lumayan. Di situ 20-30 juta sebulan. Jadi ya cita-cita awalnya tuh game. Bener-bener game. Karena hidup gue game, gue kira masuk IT itu bakal belajar game, ternyata enggak. Jebakan Batman. Terus ya udah. Terus ya udah. Gue coba karir pertama bikin game gitu. Berarti pure bukan dari kuliah juga dong, dari otodidak dong lu bikin game. Kalau belajarnya otodidak. Iya, belajar otodidak dong. Karena di kuliah pasti nggak diajarin. Jadi akhirnya basicnya baru dari kuliah mungkin ya. Dan lo harus ngerasain zaman-zaman dulu tuh gue tahun 2012, 2013. Belum YouTube sama teman-teman itu belum rame. Ujung-ujungnya gue belajar game tuh mostly video orang India. This is how you write the code and then you put the syntax gitu kan. Itu belajar kayak itu jadi payah loh. Enggak sih, bro. The best teacher, bro. Nggak pakai basa-basi. Kalau video gue kan kita kebanyakan basa-basinya. Nah, bener. Iklan. Ini, okay, you do this and then you do this. You open this program and then you install. After you render, you eat roti prata gitu kan. Terbaik. Emang bener sih, tutorial India sih emang terbaik. Itu guru gue juga waktu editing. Iya kan? Iya. Gila memang. Makanya dan ini gue pernah ceritain dan lu cerita juga. Berarti kita punya kelihatan yang sama nih. India teacher in YouTube. Ini kenapa India juga diprediksi negara paling kuat kedua apa ketiga gitu di dunia nanti 2050. Selain dari kayak penduduknya yang banyak banget ya. Tapi dia kalau pinter banget. Pinter. Tapi kalau makan street food di sana katanya hati-hati. Ya kan? Nah, ambil gini-gini dulu. Ya kalau udah banyak penduduknya begitu lah. Iya. Pasti kan kita ngeliatnya banyak yang ya semakin banyak juga kan yang kayak gitu. Banyak. Tapi ketimpangannya masih itu. Iya, karena kan main kasta juga di sana. Gue soalnya kan banyak banget penonton dari India, bro. Oh ya? So Free Fire was the biggest in India. Dan gue collab sama salah satu YouTuber Free Fire terbesar juga di India. Setiap hari waktu itu gue dichat-chatin banyak banget sama orang India, isinya minta diamond. Oh iya? Ya kalau gue mungkin kayak ke ibu kotanya, pasti banyak yang kenal gue juga. Karena sampai sekarang pun mereka punya fanbase sendiri dengan pros India Free Fire. Tapi malah ngerti bahasa Indonesia berarti? Gue pakai bahasa Inggris akhirnya. Oh. Jadi mereka kan bahasa Inggrisnya lebih bagus dari beberapa orang Indonesia ya, jujur. Ya, lihat aja CEO perusahaan global. Satya Nadella. Wah, gila. Orang India tuh mantap. Gue berjasa sama freelance gaming gue sama orang India. Keren sih. The best. Lu diajarin banyak hal lah pokoknya. Berarti lu suka main game tuh apa aja sih, bro? Ini kita langsung aja bahas game dah dari tadi nih. Game ini tentang channel gaming. Tapi ini yang memang lu mau keluarkan kan? Di channel lain lu gak bisa karena sebenarnya kita belajar banyak banget dari game tau. Lu mau jadi normis gak ya? Jadi normis. Kalau di sini gue jadi normis. Iya, di sini lu gamer lah. Bahas bisnis, finance, politik kan hati-hati kan kita kan gitu. Ya udah, kita mungkin bahas game. Karena nilai-nilai dari game tuh banyak. Yang pasti nomor satu, lu belajar namanya jadi orang kompetitif. Iya, betul. Itu penting. Karena kan lu main game apapun menurut gua, ujung-ujungnya pasti ada unsur competitiveness. Lu pengen mengalahkan sesuatu. Yes. Pengen jadi number one. Iya, di dunia tuh hampir banyak banget industri, hampir semuanya lu ketemu itu banyak yang sifatnya zero sum game. Lu kalau untung, yang lain bisa rugi gitu.
Jadi mau kita investasi, mau apa, ada banyak instrumen yang sifatnya zero sum game. Mau nggak mau kita hidup harus berkompetisi. Yes. Tinggal masalah kompetisi sehat atau kompetisi yang nggak sehat gitu kan. Kedua, strategi and analytical thinking. Kemarin kita pernah bikin skrip ya Rick, ya, tentang kayak bahkan beberapa perusahaan-perusahaan di luar, dia tuh suruh karyawannya main game untuk ngelatih strategic thinkingnya mereka gitu. Gamification kan, walaupun ini agak cocok lagi karena gue suka main game ya. Dan dulu apa ya, pokoknya yang paling berjasa sih menurut gue ya, SEAL udah pasti. SEAL itu berjasa banget, itu belajar ekonomi basically dari sana. Ada pajak gitu-gitu. Supply, demand, ya kan, pajak, lu ada namanya arbitrage, ada namanya kayak, lu beli di kota ini harganya beda 10.000 nggak apa-apa deh, lu jual di kota ini karena kota ini lagi ramai mana gitu. Itu kan secara nggak langsung sebenarnya ngajarin lu sesuatu. Ekonomi itu. Ayo Dance juga gue lumayan lama, PB lama banget, sampai yang terakhir Dota sih. Dota sih yang paling lama gue mainin. How many hours Dota? Antara 4.000 sampai 5.000 jam. Damn. Itu lumayan sih, karena dulu pas itu sih bukan lumayan anjing, lama banget itu. Nah, gue kira itu tuh lumayan lama kan. Tapi gue lihat teman-teman gue yang udah 8.000, 12.000, sampai mana itu. Padahal waktu itu ya, kuliah balik Dota 10 jam. Kuliah balik Dota 10 jam. Literally tuh hidup gue bener-bener gitu doang. Berarti kalau 5.000 jam lu melakukan itu setahun lebih, bro. Lebih. Gue dari zaman Dota pertama yang masih bentuknya, apa sih, yang kayak map. Dota 1. Warcraft. Iya, masih mode Warcraft. Yeah. Habis itu Dota 2-nya 4.000 sampai 5.000 jam. Dota 1-nya sih yang paling berjasa sih. Itu zaman-zaman seru sih. Nah, gue tuh dalam hati, I wish I can turn back time. Karena waktu itu tuh kesannya kayak pertanggungjawaban belum banyak. Waktu berasa lebih lama. Iya. Mau kita impulsif terhadap pemakaian waktu juga, kita nggak pusing besok makan apa, konten apa, sekarang apa. Kalau gue main game 2 jam, itu udah ngerasa bersalah. Karena di WA tiba-tiba ada chat, kok belum syuting brand ini kok belum apa, tuh itu tuh. Orang ini nih, yang... Itulah perbedaannya sekarang. Tahu banget kalau itu. Nah kalau gue sih, untungnya gue gamer. Jadi gue, ini lagi live streaming. Nah itu. Bisa justifikasi. Gue tuh tahu one day gue pengen berpaling kembali ke game. Tapi karena akhirnya gue ngebangun karir gue di bisnis sama finance, why not game itu dijadiin bisnis gitu. Setuju. Karena Indonesia tuh sedih sih. Menurut gue industri gamenya lumayan sedih. Bukan karena kita nggak bisa bikin game bagus, tapi sesimpel kita undercapitalized. Di luar negeri, 2 juta sampai 5 juta dolar tuh uang kecil. Untuk mereka nge-develop game, mereka udah tahu risk tolerance-nya. Di Indo, gue kemarin mau coba bikin game. Ada satu, gue udah bikin pitch deck-nya, proposal dan lain-lain. Nah, kayaknya gue, lo belum pernah gue pitch. Waktu itu pernah ke beberapa YouTuber, gue sempet pitch. Lu sempet mau ngobrol, ini untuk ini, iya, ini itu. sebenarnya. Gue pernah ya? Iya. Iya, itu buat game. Gue waktu itu mimpinya bikin game lokal paling gede di Indonesia. Gitu loh. Waktu itu PvP, ya gitu. PvP, dua-duanya. PvP. Nah, terus waktu itu modelnya top down. Terus kita lagi raise $5 juta. Waktu itu gue ngobrol sama banyak investor. Ada beberapa yang terkenal banget sama beberapa konglomerat. Itu tuh udah siap mau taruh gitu. Cuma waktu itu challenge-nya semua tuh mempertanyakan, emang bisa tim Indonesia bikin kayak gini? Sampai waktu itu gue kenalan sama timnya Garena. Mau join development. Tapi ujung-ujungnya ya balik lagi, semuanya tuh kayak pas masuk Indonesia kayak mereka nggak pede. Udah ada duitnya nih, udah siap nih $5 juta, 60M. Harusnya cukup lah untuk bikin game seskala ini gitu. Tapi itu aja challenging banget. Setahu gue tuh nanti di Indonesia tuh bakal ada aturan, dimana kalau game-game luar mau masuk Indonesia tuh ada regulasi dan harus lewat local publisher. Iya, jadi publisher yang udah didaftarin itu sekitar 15 kalau nggak salah. 15 ya? Iya. Nah itu harusnya jadi jalan yang lebih terbuka untuk industri game lokal. Soalnya kayak Vietnam. Power Indo jadi ada lagi. Vietnam kan juga begitu. Vietnam tuh 56% loh game lokal ambil marketnya. Kita cuma 0,6% gitu. Iya, yang mau masuk ke Vietnam itu dia harus localize dulu di sana. Benar. Harus ada bahasa mereka juga dan publisher dari mereka. Iya. Minimal CO publisher. Apa namanya? CO publisher. CO publisher. Ya, jadi kayak co-publish. Oh, oke. The game itself ada publishernya sendiri, misalnya dari mana.
kita dikasih IP-nya dan nanti kita yang sewa publish untuk regionalnya gitu. Bagus nih, setidaknya duit yang mengalir ke Indonesia. Iya ada, jadi ada power hustle kayak dulu. Kita soalnya nggak ada kan. Soalnya dari yang ini salah satu cita-cita juga sih kayak pengen main. Sekarang main game, pengen publish juga. Oh, rencana. Oh, bagus. Kemarin gue tuh pas ke Paris gue ketemu sama CEO-nya Loud GG. Loud GG. Siapa namanya Bruno ya kalau nggak salah. Loud. LOUD. Brazil? Ya Brazilian ya. Dia cerita dia berhasil raise berapa juta dolar gitu buat e-sportnya dia. Terus dia mau masuk ke publishing, masuk apa gitu. Itu Bang Gede kan Free Fire bro, tahu? Ya, gue sebenarnya nggak terlalu pelajarin sih. Tapi gue tanya Eric kayak, lu tahu ini Loud GG nggak? Valorant juga gede. Iya, Valorant ini gede. Iya. Tapi ya semuanya tuh mulainya dari e-sport karena ya attention-nya di sana. Tapi ujung-ujungnya how you contribute back ke industri ya kalau bisa ya either publishing atau enggak dia salah satu bisnis modelnya tuh dia bantu nge-localize. Game-game yang mau masuk ke Brazil, go to marketnya dan lainnya dia localize. Nah Indonesia harus punya kayak gitu tuh. Sekarang yang paling berpotensi siapa menurut lo? Ada satu company sih, dia bulan depan juga mau rilis game. Oh ya? Lu tahu Cabal gak? Cabal enggak? Kabal. Enggak. Dia setahun sama RF juga sama Kabal, Kabal online dulu namanya. Studio apa publisher? Bukan, Kabal online tuh game kayak RF gitu. Dia tahun yang sama, mungkin lu nggak sempet main aja. Jadi game Kabal online ini mau dirilis versi mobile-nya Kabal Global. Tapi berarti bukan lewat publisher atau studio Indo ya? Setahu gue yang di Indo tuh ada Agate, Stairway yang lagi hot kan. Mereka kemarin baru... Ini baru sih, dia baru juga, namanya Gaga Games. Oke. Jadi baru mau rilis Kabal mobile Indo gitu. Nice. Cuma servernya global. Servernya global? Sekarang lagi rame mobile games ya. Yes, karena mau gimana pun kita sibuk kan, kita butuh game MMO yang bisa auto juga, kita masih kerja kan. Iya. Kalau auto kan gamenya masih jalan, progresnya kita masih bisa kerja. Tapi ini kan sempat ada perdebatan kan, kalau misalnya apa tuh, kalau game auto bahasanya apa? Filthy casual. Lu filthy casual main game auto kan? Ya benar. Tapi PvP harus manual. Oh, PvP harus manual. Yes. Kalau misalnya casual auto tuh kayak ngeliatin karakter kita grinding, kita benar-benar nggak usah yang mencet gitu. Tapi kalau kita mau mencet, kita bisa PvP yang memang manual, pakai skill. Oh, Grand Chase juga dulu gue main tuh. Anjir tuh. Gue Sick Heart. Gue sempat Sick Heart nomor 1 si Indo. Sick Heart ya. Pernah nomor 1 si Indo gue selama 2 minggu. Kan dapat armor khusus kan kalau lu nomor 1, gue sempat 2 minggu. Lu Sick Heart job yang terakhir? Enggak, yang di awal-awal ada Sick Heart. Dia kan mainnya grapple kan. Ya kayak ngambil Roxana. Pedang kan, pakai pedang kan. Pedang, bener. Yang pakai jubah, pakai pedang. Soalnya kan yang Sick Heart kedua dia pakai tombak. Senjatanya kan beda. Oh, gue yang pertama. Oh, yang main pertama grapple. ya. Masih grapple. Habis itu gue pakai Mari. Yang biru tuh. Oh. Gila. Anjir, gue pengen main game lagi sih jadinya nih. Ya udah, yuk kita mabar nanti. Kalau free mah kabarin aja game apa, gue temenin lah. Jadi sekarang hidup play Deadlock kan? Apa kita bikin channel baru, Raymond Gaming? Boleh, kita collab bro. Gak bersaing dong, semakin banyak YouTuber gamer makin bagus. Makin bagus, iya, bener. Industri game makin besar, kita juga hitungannya apalagi Raymond ya beneran jadi. Kalau ntar ada game kan bisa ke yang lain juga. Oh, gue tahu. Nama channelnya apa? Raymond Noobs. Gue pro tuh Noobs aja. Itu gue tahu banget tuh arahnya kemana. Aduh, kita bakal bahas lagi di ini ya, di akhir mungkin ya. Sekarang gue mau bahas mungkin lebih ke company kali ya bro ya. Karena kan lu kan salah satu orang yang bisnis banget. Udah berapa perusahaan atau startup sih yang lu bikin dan gimana rasanya bangun itu semua? Up and down-nya ya? Up and down. Yang paling ketara, yang semua orang tahu yang pasti kemarin yang gue gagal ternak uang. TU ya? Ya, tapi di luar dari itu sebenarnya gue udah total pokoknya 20 perusahaan yang gue bangun. Nggak semuanya sukses. Sekarang tuh ada sekitar 11 yang gue punya di holding gue. Sama kalau gagal sekitar 8, 9 perusahaan. Yang paling terkenal 7. Itu startup-startup semua tuh yang gagal tuh. Ya, sekarang tapi fokusnya gue karena waktu udah mulai terbatas, gue lebih banyak bukan bikin perusahaan baru, tapi gue invest di perusahaan. Gue invest, terus bikin perusahaan baru, ada di CEO-nya, atau enggak gue invest terus bantu gedein perusahaannya. Jadi tahun depan, insya Allah, gue raise sekitar 1,6 T buat
invest di bisnis. Jadi gue bikin fund, investment fund. Oh. Kalau sekarang sih harusnya udah kumpul 300 sampai 500 M. Jadi kalau ada perusahaan-perusahaan nih yang mau pitching, mungkin ya masuk ke website aja genesis.co. Nah, jadi bisa pitching lah di sana buat dapat investment gitu. Sekarang lebih fokus di sana sih. Berarti lebih fokus ke investment. Invest aja. Ya sama bikin konten. Biar apa tau nggak? Biar punya waktu buat main game. Nah. Kalau running perusahaan itu berat. Dengerin tuh. Kalau nggak bisa main game. Malam ditelepon gitu misalnya kok ada klien ini. Ini kayak haus nih emang nih. Pengen banget ngeluarin tentang sisi gamer. Nggak pernah bisa di tempat lain. Ya udah nggak, berarti ke tempat yang bener gitu. Gue udah mulai kayak ke yang lain, ujungnya ke game juga. Jadi asik banget nih. Tambah gitu ya. Dari banyak project, baik project sendiri ya. Yang paling lu bangga banget nge-build. Yang lu bangga banget nge-buildnya gitu loh. Kayak kan dari perusahaan pasti ada orang lain di dalamnya gitu. Benar. Tapi yang lu bangga banget berasa kayak lu build ini dengan sepenuh hati lu gitu. Ternak uang. Ternak uang. Gue bangga walaupun itu tanda kutip gagal. Karena itu bener-bener menurut gue perusahaan yang lumayan ngebuka banyak pintu juga buat gue. Karena kan satu sisi itu ada istilah yang namanya build in public. Jadi lu salah sedikit pun lu pasti dimikroskopin orang. Jadi lu sebagai content creator, lu sebagai influencer, bangun perusahaan, ada yang salah pasti gampang diserang. Tapi di saat yang sama gue bisa ngebalance waktu itu jadi CEO-nya. Waktu itu pas kita terima investment sekitar 50-an M lah. Itu kan tiba-tiba timnya dari cuma 30 jadi tiba-tiba 100 gitu. Nah ini balik lagi nih India nih. Pas kita mau masuk ke aplikasi investasi, gue hire agency di India buat bikin fintech-nya itu. Ada namanya infrastrukturnya tuh based on TPS, transaction per second. Jadi kita mau bikin secanggih mungkin gitu. Waktu itu mau saingin Ajaib dan Stockbit dan teman-temannya. Ini gue buka-buka nanya kan gue udah nggak bikin ya. Jadi bedanya waktu itu aplikasi investasi yang ada social medianya sekaligus. Analoginya, misal gue ngajak lo nih join di platform gue, namanya Yatra waktu itu. Orang lain tuh bisa lihat lo investasi di mana aja. Tapi bukan cuma sembarang kayak pom-pom. Karena setiap influencer tuh waktu itu kita kasih satu manajer investasi buat ngasih analisanya juga kayak kenapa gue suka di bisnis perbankan karena stabil gitu. Nanti ada analisanya. Soalnya kan zaman sekarang milenial sama Gen Z itu belajar dari sosmed. Yes, bener. Mereka belajar dari influencer gitu. Nah jadi waktu itu kita mau combine dua itu. Itu salah satu yang gue lumayan bangga. Karena sebagai orang yang backgroundnya sama sekali nggak ada di finance waktu itu. Gue zero di finance, gue nggak ngerti investasi sama sekali. Somehow gue bisa belajar industri itu sambil running company, sambil mulai jadi content creator, dan sambil pertama kali terima investment sekitar 50 miliar lebih. Jadi yang bikin gue bangga adalah gue bisa keep up, belajar terus gitu loh. Walaupun ujung juga gagal, gue nggak regret. Karena ujung juga kalau misalnya ternak uang nggak terjadi, nggak bisa ngebawa opportunity ke yang gue punya sekarang. Ramon Chin yang sekarang gitu. Sama kayak lu dulu main game. Kalau nggak main game mungkin beda lagi sekarang. Beda lagi. Nah, itu guys ya, gue masukin ke situ sebelum dia masukin lagi. Berarti lu kalau dari lu pribadi melihat Indonesia saat ini tuh, berarti bisnisnya tuh yang paling cocok buat bertahan ke depannya apa? Bisnis yang paling cocok? Iya. Dengan adanya Indonesia sekarang kayak sekarang gini. Kalau buat mayoritas orang yang mau mulai atau nggak yang kayak general banget nih buat semua orang, tetap bisnis jasa. Jasa ya? Jasa. Karena nggak bakal ada habisnya orang butuh bantuan orang lain. Kadang misalnya lu butuh bantuan desain, lu butuh bantuan apa. Jasa itu selalu jadi entry point bisnis yang paling mudah dan paling profitable untuk mayoritas orang. Tapi kalau mengkerucut ke dalam gitu misalnya, itu bisa kemana-mana. Misalnya mau bisnis finance kayak, mau bisnis digital, mau bisnis apa. Tapi yang orang banyak nggak paham, orang kira bisnis itu intinya lu punya produk, lu jual, lu dapat profit. Fundamentalnya dari bisnis itu lu nge-solve masalahnya orang. You solve other people's problem. Nah banyak orang tuh nggak nangkep itu. Jadi kalau lu mau nanya, apa sih bisnis yang paling bagus ngelihat Indonesia kayak gini? Yang pertama lu harus lihat adalah masalah apa di Indonesia. Sekarang masalahnya yang makro ya, daya beli orang tuh menurun terus. Kita lihat middle class tuh menurun terus.
kayak tahun ini susah, menurut gue tahun depan dengan banyaknya kenaikan pajak dan lain-lain, menurut gue bakal susah juga. Jadi bisnis apa yang bisa nge-solve orang untuk make money? Itu yang nggak bakal hilang, nggak bakal mati. I see. Untuk orang-orang kaya, bisnis apa yang bisa nge-solve masalah waktu mereka? Bisnis apa yang bisa nge-solve apa gitu? Yang pasti kan kalau di Indonesia situasi kayak gini, sekarang yang paling rame pasti bisnis gimana cara bantu orang making money. Makanya kan yang apa tuh, tinggal trading dapat cuan gitu, McLaren warna apa gitu kan, itu kan rame gitu. Gue banyak bro, di Free Fire ada 8 warna gue. Oh, iya. Tinggal pilih gue, serius. Mobil gue murah, cuma Genesis mobil gue. Itu juga disindir gue, mobil murah gitu. Ya. Apartemen jadi lunas nggak? Apartemen sewa, nggak punya duit. Jadi berarti sekarang tuh udah living your best life ya, kayak dimana money tuh bukan yang lu kejar doang, tapi lu lebih ngejar hal-hal yang lebih berguna bagi orang banyak. Benar. Setuju gak kalau itu? Gue setuju. Itu yang gue lihat dari lu sekarang sih. Karena orang tuh banyak gak percaya kayak gue tuh nggak driven by money. Money itu penting, tapi money bukan yang paling penting buat gue. Tapi kalau misalnya ngeliat lifestyle gue sekarang, mungkin karena mungkin belum punya istri, belum punya keluarga, belum punya tanggungan. Jadi kayak gue fine hidup kayak gini. Cari lebih banyak lagi ya tujuannya adalah untuk bisa ngebangun lebih banyak lagi gitu. Bukan untuk naikin lifestyle gue, bukan untuk beli private jet atau apa, nggak butuh gitu. Jadi sekarang ya gue lebih pilih bisa kerjain sesuatu yang seru atau exciting dibanding yang biasa-biasa aja tapi duitnya banyak gitu. Dari dulu tuh prinsip gue kayak gitu. Makanya gue nggak buru-buru make money. Kalau umur 30 sekarang nih, dibandingin sama yang lain yang umur 30, banyak yang duitnya lebih banyak daripada gue. Ya kalau ngebandingin duit banyak ya sih. Banyak. Kalau duit doang pasti kan caranya beda-beda juga cara cari uang gitu ya. Ya beda. Tapi gue kayak seneng mendengar tadi lu ngomong bisnis apa yang paling oke ya, di bisnis jasa. Karena kan gue sendiri, gue baru bikin company ya, baru 3 bulan jalan. Gue kan under management udah banyak. Udah lama banget gue under management. Dan gue pikir gue bisa nih handle mereka, sebagai gue juga memposisikan diri gue jadi talent juga gitu. Jadi from talent to talent. Kalau Reza from gamer to gamer, gue from talent to talent. Jadi gue bikin company gue sendiri namanya Production untuk bantuin talent-talent manapun, KOL manapun untuk pitching ke brand, dan gue juga bantuin bikin kontennya juga. Gitu. Spesifik di gaming atau enggak? Enggak. Mantap. Enggak. Apa mereka harus pro juga nggak? Enggak. Gue nanya juga, lu mobil warna apa ntar? Oh iya, ditanya ya, mobilnya warna apa? Aduh. Nggak, not only gaming. Online gaming? Iya, not only gaming. Baru 3 bulan jalan? Baru 3 bulan. Alhamdulillah project udah lumayan banyak sih. Mantap. All the best of luck bro. Kalau butuh investment tinggal bilang aja ya. Wis, aman. Udah ada sih untuk sekarang, nanti kalau ada expand maybe. Oke. Ke apa website-nya tadi? Genesis.ceo. Karena Genesis.com diambil sama Hyundai. Gue nggak bisa beli domainnya, gue beli mobilnya aja. Oh iya, mobil lu sama nama perusahaan lu. Jadi gue gak nyaru. Awalnya gue udah bilang tim gue, beli dong domain Genesis.com. Siapa yang ngambil ini? Hyundai ternyata. Mereka bisa ya patenin kata-kata kayak Genesis kan. Itu di gaming banyak udah pakai Genesis. Iya makanya. Itu gue liat, Hyundai yang beli. Itu jadi kayak kalau Toyota tuh punya Lexus yang premiumnya, Hyundai itu punya Genesis. Oh iya, yang premiumnya versi ini. Biasanya kalau domain-domain gitu tuh kayak gue bidding aja. Gue beli misalnya berapa ratus dolar, berapa ribu dolar. Ini kan punya Hyundai, nggak mungkin dijual kan. Ya udah gue beli mobilnya aja. Oke. Bete sih gue situ. Gue pengen domain itu padahal. Dari gue mau minta advice dong dari lu yang udah bikin perusahaan berkali-kali. Teman-teman juga mungkin yang baru bikin perusahaan gitu. Advice-nya apa kira-kira untuk yang baru bikin company? Ini karena sesuai dengan perusahaan yang gue bangun di 2 tahun lalu ya, namanya Sevenpreneur. Jadi kita setiap bikin perusahaan tuh selalu ngeliat 7 hal. Jadi ini bisa step by step, ini bisa per satu-satu. Step 1 itu foundernya. Ya, lo harus pastiin dulu punya komitmen, punya kegigihannya. Kalau lagi bagus lu bakal semangat, tapi kalau lagi susah lu bakal tetap semangat gak? Jadi harus sesuai dengan sesuai dengan kapasitas lo, dan kalau gue sih bilangnya sesuai dengan passion lo. Itu 1. Kedua, ide bisnis lo. Core-nya kebanyakan orang ngira ide bisnis tuh yang penting punya produk yang bisa dijual. Ide bisnis yang paling bagus itu ide bisnis yang
nge-solve masalah customer. Dan nge-solve masalah tuh bisa macam-macam, dalam bentuk anxiety, needs, wants, atau apa. Jadi lu harus clear dulu nih, pas lu ngebangun talent management nih. Masalah talentnya tuh apa yang mau di-solve? Masalah dari brand apa yang mau di-solve? Kalau misalnya masalahnya cukup gede, dan bisa benar-benar tackle masalah itu bisnisnya pasti gede. Yang ketiga, market. Karena kan talent management banyak, gitu kan. Seberapa gede sih market ini? Mentok lu bisa berapa talent sih? Kompetitornya siapa aja? Customer lu kayak gimana gitu. Jadi sebelum itu tuh lu harus tahu kalau lu mau turun perang nih, ya kan? Lu udah siap nih, lu udah ngerasa siap banget, lu bawa pisau, lu bawa shield. Tapi pas lu turun perang semuanya pakai pistol. Kan kurang pintar gitu kan. Itu step 3. Step keempat tuh produk sama bisnis model lu. Kayak apa yang lu bangun tuh punya keunikan nggak dibanding kompetitor lain. Kelima tuh branding, marketing, sama sales. Ujung-ujungnya tuh teori paling basic ya, STP. Segmenting, targeting, positioning. Ada lagi kayak lu ada di ruangan ada 100 orang ya. Lu nggak mungkin kayak pakai toa, woi 100 orang itu beli gitu. Enggak. Setiap orang tuh, setiap bisnis, apalagi yang baru mulai, itu mereka harus pilih dulu nih. Mau pilih di corner mana, terus mereka mau posisiin diri mereka sebagai apa? Oh, gue orang pintar di sini. Oh, gue orang lucu di sini. Karena ini saran dari startup terhebat di dunia. Dia ngebedah banyak banget startup. Biasanya untuk bisnis yang baru mulai, jangan pilih kolam yang gede. Tapi lu harus pilih kolam yang kecil, dan kalau bisa lu dapat semua marketnya. Itu kalau marketing di awal. Baru yang keenam, gue bilangnya governance. Karena bisnis sama dagang tuh beda. Dagang itu lu punya produk, lu jualin. Nanti pas company-nya udah mau gede nih, lo harus udah mulai pelajarin finance, pajak, struktur organisasi, legal. Ya gitu-gituan tuh udah jangan dianggap sepele. Karena sampai sekarang gue banyak temen yang jualan itu sampai miliaran, tapi nggak pernah bayar pajak, nggak pernah apa. Aduh. Ujung-ujungnya dapat surat gitu kan. Tahu tuh surat bentuknya gimana? Nah, itu governance. Baru poin terakhir, gimana caranya lo growth strategy. Dan ini macem-macem banget, itu nggak bisa dibahas di satu tempat gitu. Tapi generally kenapa gue bangun Seventpreneur, karena gue mau ngebangun sesuatu yang kalau 10 tahun lalu gue mau mulai bisnis, apa sih cara paling gampang buat pelajaran ini? Jadi kayak nggak ada petuah paling simpelnya sih. Mungkin kalau di summarize ke satu, jalanin aja. Sambil belajar. Cuma framework yang gue bangun ini ya ngebantu nge-guide orang lah. Misalnya, oh iya ternyata kurang di governance ini. Oh ternyata produknya USP-nya kurang kuat. Unit economics-nya nggak oke. Oh ternyata kita nggak clear positioning kita, brandnya kayak gimana gitu. Ya kira-kira itulah buat teman-teman yang mau mulai. Kita juga lagi buka kelas. Wah. Kalau nggak salah bulan depan deh. Gue lupa deh, itu CEO perusahaan itu yang ngatur. Ini udah kayak gratis nih. Ya, gue berasa dapat banyak ilmu juga gitu. Untuk more-nya bisa langsung join ya. Bisa cek Seventpreneur. Wis. Buat pengusaha-pengusaha muda yang baru bikin company, mungkin butuh pengalaman dari yang sudah senior. Itu dia tadi ya. Senior kalau dibandingin sama, ya gue junior banget bro sebenarnya bro. Kayak kita harus humble ya. Gue junior banget. Gue banyak ketemu sama konglo yang setiap gue apa, anjir ternyata gue segoblok itu ya gitu ya. Jadi kita harus tetap punya mindset humble aja. Mid senior ya. Mid senior lah, ya udahlah. Kan gue ngomong senior tuh, gue junior, lu senior gua gitu. Oh iya, boleh, itu boleh. Nah, bukan lu senior bagi semua orang, enggak. Benar. Setuju. Dapat. Licin. Jadi itu pandangan lu tadi tuh, itu mungkin buat di rumah juga gamer-gamer atau yang non-gamer. Ini yang nonton tuh bukan gamer semua, bro. Non-gamer juga banyak ya? Iya, karena dari channel gue sendiri kan konten terbanyak gua aja yang nonton di channel ini tuh bukan game. Oh ya? Sketsa. Oh. Komedi gitu. Jadi memang konten ini tuh memang ada gamer yang nonton, ada bukan gamer juga. Nah, gamer yang nonton seneng ngeliat lu sekarang ngomongin game mulu. Relate semua. Jadi kalau lu main game berjam-jam, main Dota ribuan jam, jangan takut lu nggak bisa jadi apa-apa. Lihat Remoncin dong. Nah, itu justifikasinya kalau gamer. Justifikasinya itu. Ini lihat 4.000 jam main Dota sekarang. $4.000 per menit. Amin, gue masih gitu. Per menit mati gak sih kita anjir. Gila banget ya.
target per hari lah ya. Amin, berharap 4.000. Udah. Ya, oke lah. Udah. Yo, Jangan bocorin dong. Senyumnya kok. Minum dulu lah kita. Gue minum terus sekarang. Oke, kopinya bro. Aman Ya. Gue tuh karena orang tuh pada bingung ya kenapa di podcast gue selalu minum terus gitu. Soalnya kalau di podcast kan gue jarang vaping, gue aslinya vaping kan. Boleh. Iya, tapi kan ini tidak menunjukkan apa tuh contoh yang baik. Gue sengaja untuk ke vaping gue di sini nih, gue vape sekali lah. Gak apa-apa, boleh. Aman di sini. Dan gamer mah lebih enak. Oh iya, udah nggak apa-apa lagi. Iya, nggak apa-apa. Gue streaming juga, gas. Oke. Ya kita cool down dikit ya. Ini udah minum juga gitu. Mungkin tadi kan lebih ini ya. Jadi gue mau segmen spill fakta sih. Jadi ada beberapa hal yang masih ya kata-kata netizen lah. Harus dipastikan sama orangnya langsung biar fakta gitu. Kita kan no hoax kan. Kalau gamer tuh no SS sama dengan hoax, ya kan? Bener. Ya kan? Apa no SS? No screenshot sama dengan hoax. Kan sering style proclaim gitu kan dirinya gamer. Nah ini nih screenshotnya nih 4.000 jam Dota. Nah ntar lu kirim ya, jangan lupa ya. Nanti kirim ya. Gile. Fakta yang pertama, benarkah Raymond Chin adalah seorang introvert? Ya, sangat introvert. Gue capek, jujur ya. Kalau misalnya meeting seharian itu malamnya tuh gue udah tinggalin gue aja, gue pengen nonton, gue pengen main game gitu. Me time, sosial baterai udah habis. Sosial baterai udah habis gitu. Makanya kalau meeting-meeting penting biasanya gue set pagi. Baterainya masih gede. Tapi kalau misalnya udah sore, udah mulai malam, biasanya gue udah capek. I see. Baru aja gue bikin video tentang introvert. Pas dong. Pas. Yang kedua, benarkah Raymond Chin sudah tidak mau lagi berhubungan dengan Timothy Ronald? Nah ini, gue udah reach out ke dia ya. Ini gue langsung aja. Dear Timothy Ronald, saya siap berdiskusi secara sehat daripada kita sindir-sindiran terus. Apabila Anda mau, saya siap menerima undangannya. Nah intinya begitu. Gue sih mau ketemu lagi. Tapi kan kelihatannya dia nggak mau nih. Ya udah. Tapi emang kita waktu itu beda jalan. Emang kita beda prinsip. Gitu. Jadi kayak pisah. Ya udah gitu. Orang pada kira settingan, ini nggak settingan. Ini klarifikasi, ini nggak settingan. Gue nggak pernah lihat itu settingan sih. Mungkin banyak orang yang memang terlalu sering termakan S3 tai marketing tau gak sih? Yeah. Jadi mikir itu settingan, terlihat tidak settingan sih. Nggak settingan itu. Itu. Jadi kalau misalnya nyokap lu ngizin, apakah lu beneran akan tinju? Gue beneran akan tinju. Gue debat sama nyokap gue tuh lumayan panjang gitu. Udah mah tenang gitu loh. Ini aman gitu loh. Tapi akhirnya gara-gara tuh intinya pas gue screenshot chat nyokap gue kan, nyokap gue udah nggak setuju banget. Tapi gue masih bebal. Sampai 2 hari sebelumnya diposting itu, ya adik gue yang ngomong gitu. Terus kayak kalau worth it, lu jalan ini, tapi mama stres, silahkan. Ya gue kalau udah kayak gitu udah enak. Kan? Lu bukan orang yang dulu lagi yang bebal lagi gitu kan soalnya kan. Ya udah ujung-ujungnya gue sampai bilang ke nyokap gue, "Ma, tahu kan kalau misal mundur, bakal dihujat. Bakal digini-giniin. Ya udahlah kalau udah petuah orang tua, ngomong mama kan sekarang sisa satu-satunya nih di keluarga gue, masa gue lawan gitu." Itu beneran gara-gara itu. Kalau nggak aslinya gue tinju sih. Lu udah siap dengan kata-kata netizen yang sangat kotor, banci lah. Iya, sampai sekarang masih ada yang bilang anak mami. Gue bangga anak mami. Awalnya gue mau bikin kaos tulisannya anak mami. Wah, itu bagus sih. Iya, kemarin kan gue minta bikinin kan. Bikin deh desainnya, kasih. Jual merchandise. Anak mami gitu. Ya, keren sih itu sih menurut gue sih. Gue sih bangga anak mami sih. Iya. Tandanya anak yang memang nurut sama orang tua gitu loh. Iya. Apa ngikuti saran orang tua karena memang apa sarannya juga itu demi kebaikan dan real semua gitu loh. Iya, benar. Lu beneran bekas operasi, bahaya kalau misalnya takutnya kena trigger lagi. Ya, namanya fighting kayak gitu kan. Dulu tuh dokternya emang nyaranin, pokoknya karena udah terjadi kayak gini, jangan ada blunt force trauma, namanya kayak benturan gitu ke kepala, terlalu itu. Tapi gue kira kan ya udah itu udah lama kan, ya udah gue pasti sehat lah gitu. Lu mikirnya gitu. Ya, tapi nyokap gue kan trauma waktu itu. Ya namanya trauma orang tua tuh mungkin nggak bisa dilepas kali ya. Kalau gue ngerasa aman-aman aja sih harusnya sih. Gila, itu beneran terjadi sih. Pecah sih. Pecah. Pecah. Iya iyalah.
fight paling gede. 1 million views bisa itu. Lebih, 10 million lah. 10 million tuh, dengerin tuh ya. Jadi ya mungkin dari fakta ketiga ini, makanya dia suka banget main Tekken, bener nggak? Iya. Tapi karakter andalan gue agak basic, Paul. Deathfist doang gue. Pas dong, tinju. Yoi. Gak mungkin yang nggak suka Tekken, yang suka Tekken tuh nggak mau ninju sebenarnya. Iya. Masih mau rasain gitu loh, neutral position. Iya, gue kapan-kapan boleh ya main berdua ya. Ayo. Tekken 8 nih sekarang. Tekken 8. Dan fakta keempat. Waduh. Benarkah Ramen-Shin memiliki kecewaan besar terhadap pemerintah saat ini? Sangat amat kecewa. Sangat amat kecewa. Ini kalau bahas ini tuh panjang nih. Dan bisa jadi ini depan ada tukang bakso bawa hati. Tapi intinya gini. Gue tuh punya prinsip kepemimpinan. Apapun yang salah di dalam adalah salah pemimpinnya. Dan sekarang not doing well. Indonesia not doing well. Mau lihat dari matriks apa? Panjang lah. Ekonomi, GDP, per kapita, middle class. Itu semua lagi susah. Dan panjang. Tapi gue agak kecewa sih sama pemerintahan sekarang. Hopefully nanti tanggal 20 Oktober kan pelantikan nih yang baru. Ada harapan yang lebih cerah di sana. Kayak gitu. Kelihatan lah ya di situ. Ya, kalau sekarang tuh kayak siap-siap aja ya, tahun depan banyak sekali biaya yang naik. Ya gue ada lihat tapera juga, terus sama tapera, PPN yang 0,5% UMR. Oh ya, BPJS juga wajib sekarang. BPJS wajib, itu udah banyak. Apa list kita sampai J, ya kan? A, B, C, D sampai J kita bikin listnya. Kemarin baru nge-set gaji mereka semua di company BPJS. Wajib, ya wajib. Iya, semuanya wajib. Semuanya wajib sekarang. Nah dari apa yang lo omongin, berarti kan lu jiwa kepemimpinan dan lu berarti apa ya, lu pengen nunjukin lu bisa ubah gitu, atau harus ada yang diubah. Dari fakta kelima ini, apakah ya benar lu ingin jadi presiden atau minimal jadi menteri? Gue sadar diri ya, gue Cina kali ya. Indonesia tuh masih. Tapi kan, sorry ya, gue Cina juga nih. Iya, kan makanya. 50%. Kan Gue 50% Cina. Gue muslim. Gue muslim, jadi katanya ada kemungkinan. Ada kemungkinan, itu maksud gue bro. Tapi intinya, gue nggak bilang iya, gue nggak bilang enggak. Cuma harus sadar diri soal kompetensi. Kompetensi, tersediaan waktu, dan masalahnya gini, I don't like politics. Gue nggak suka harus ngejilat di sini, harus kemana gitu. Kalau misalnya itu harganya, mungkin nggak. Kalau misalnya diminta sama pemerintah, lu mau ngelakuin sesuatu nggak untuk maju Indonesia, gue bakal say yes. Kalau gue yakin posisi gue itu adalah gue yang paling kompeten di sana. Even mungkin with the general vote juga, kayaknya lu bakal banyak yang vote juga sih. Banyak, cuma belum cukup dan belum ready. Belum siap ya? Enggak, belum siap. Berarti Kecuali 10 tahun lagi dong bro? Anjir, 10 tahun lagi gue masih 40 coy. Bukan 40, udah nggak, kan ada paman. Nah. Sekarang juga bisa cari paman. Pamannya Jin Kazama. Ya. Heihachi baru ditambahin lagi Tekken 8. Itu kayak hidup lagi kan? Buset. Nggak pernah mati bro. Nggak pernah mati, nggak bisa mati tuh orang. Iya, ada aja plotnya. Iya. Tadi aku lupa ingatan terus ada lagi, inget lagi gitu kan. Mati, dan pengen jadi penguasa lagi. Bener. Itu kan cara Heihachi kan? Bener. Heihachi bro, Tekken 8. Heihachi. Nonton streaming gua. Beneran Heihachi tuh keren banget. Akhirnya dia beneran jadi penguasa lagi. Sorry ya, spoiler dikit. Andai. Ya, lu udah ngomongin politik sih tadi. Jadi buat lo pribadi ya. Ini kan gue juga nih pasti. Ada gak sih ketakutan terbesar lu ngomongin politik seperti sekarang? Oh ada, bisnis gue dijegal, either gue di penjara atau enggak. Itu sih, dua itu resiko paling gede, di penjara atau enggak bisnis gue dijegal. Cuma ada resiko lebih gede lagi. Karena kalau di sisi hukum, oke lah, gue bisa handle gitu loh. Tapi kan yang bahaya itu kalau misalnya raja-raja kecilnya itu nggak seneng sama gue. Dia benar-benar bisa pakai cara yang tidak halal untuk membungkam. Itu kan literally yang ilegal lah. Itu yang bahaya, nggak bisa dibaca. Ya, mentok-mentok. Small things, tapi sebenarnya nggak small things. Karena kan gue mikirnya small things karena nggak kelihatan di lu kan. Tiba-tiba terjadi kan tuh
Enggak, didorong maksudnya. Maksudnya itu, serius, it can happen gitu. Lo lihat banyak, ada case-case-nya di Indonesia itu terjadi. Karena kalau nggak nyerang dari atas, nyerangnya dari bawah dan dari belakang. Itu salah satu ketakutan gue. Yang ujung-ujung waktu disaranin kalau misalnya udah mulai mengancam, ya gue ke Singapura. I see. Itu salah satu ketakutannya itu. Tapi kan aman kan ini? Aman sih harusnya. Yang paling di depan. Insya Allah aman. Mana? Di depan tuh ada. Aman ini, alhamdulillah. Kita kan nggak ada bahas apa-apa dari tadi bahas. Benar. Heihachi bro. Heihachi. Dari tadi kita ngebahas Heihachi. Heihachi kenapa dia berantem? Politiknya keluarga Kazama. Iya. Mishima. Real KDRT. Iya, real KDRT. Oh ya KDRT itu aja itu aman kok. Iya. Heihachi bro. Ya. Heihachi bro. Oke. Tapi kan gue lihat lu selama ini kan cinta banget sama Indonesia gitu loh. Jadi harusnya lu tuh dicintai juga dengan sama warga Indonesia gitu. Gue lihat ya sekarang lu tuh udah apa ya, membuat banyak orang sadar gitu. Dari yang follow juga. Jadi sampai gue sendiri gue nge-follow lu dari lumayan lama gitu. Oh iya? Iyalah. Dari zaman TU. Oh iya? Jadi gue bikin orang woke. Kayak Concord gitu ya? Enggak woke dong. Woke banget. Bangkrut dong kesoy. PS5 Pro mahal banget bro. Mau balikin modal itu Concord. Aduh. Ya di Indo nggak ada sih kayak gitu. Agenda gitu. Aduh. LG HD TV. 100 juta dolar tutup 2 minggu. Gila emang itu. Dari sisi lu yang punya perusahaan gimana kira-kira itu? Lu bakal kayak itu bukan ide lu untuk bikin game itu gitu. Lu cuma menyetujui dana aja. Ya nggak make sense sih. Tapi dari dulu emang industri game itu benar-benar completely beda dibanding industri konvensional. Risk manajemennya tuh harus kuat banget. Karena ada instingnya gitu loh. Kalau lu tahu ini bakal works atau enggak. Cuma ya semua ada risiko. Karena yang gue tahu banyak game developer tuh emang ada jiwa idealisnya lah. Makanya mereka kadang kesel kan sama beberapa studio sama publisher yang mikirin cuma monetization. Jadi ujung-ujungnya ya harus bisa cari balance-nya sih. Kalau gue udah tahu di tengah jalan gak bakal works, dan itu kan harusnya dites di FGD atau apa, ya harus berani kill. Gitu. Kalau menurut gue sih itu blunder banget sih, itu emang parah sih. Tapi tahu kan apa yang terjadi di perusahaan game itu sebenarnya karena satu DI dari Amerika, terus sama memang perusahaan Amerika, perusahaan game Western, mostly itu sekarang memang arahnya ke sana. Dan misalnya karakternya cantik atau ganteng, dia dijelek-jelekin gitu dengan alasan kayak biar ada yang relate dengan karakter game. Diversity. Yes, diversity itu udah tema penting itu. Dan itu yang membuat kayak gamer-gamer, we don't give a fuck about that, we just want to play and we want our character good looking gitu loh. Nggak mau kayak mereka mikir itu gua gitu, enggak gitu. Hideo Kojima pernah savage banget kan, ada yang bilang ke dia kenapa kan di game-game lu nggak ada karakter gay atau nggak apa gitu. Dia nge-tweet, ada kok. Ada lu yang main. Anjing. Itu savage sih, itu savage. Itu best banget. Lu tahu game barunya kan? Yang mana? Yang Stranger Things, yang Stranding 2. Gue udah nonton trailernya. Gila itu, mantep, cakep banget. Ada Stranding bro. Update gue gini-ginian bro. Yes, harus. Karena itu yang terjadi dan sekarang adalah Rise of Eastern Company. Seberapa banyak Eastern Company yang sekarang yang gamenya naik. Wukong yang udah nggak menerima kontrak DI dengan 7 juta dolar bullshitnya itu, dia bisa buktiin gamenya di Steam DB chart itu 2 juta peak player kalau digabungin dengan PS5 3,5. Emang Wukong tuh gila sih, karena menurut gua kan itu karena AAA China yang jarang kan di sana kan. Terus ternyata majority dari salesnya mereka tuh juga dari China, karena mereka kan kayak ada nasionalismenya gitu kan. Betul. Gila game China ini yang bisa mengangkat, terus akhirnya dibeli di sana juga semua. Tapi di luar China juga itu banyak sekali. Tetap kuat. Kuat. Gue tuh pengen one day sebelum gue mati, gue bisa ngebantu satu game di Indonesia yang bisa kayak gitu. Nanti kalau misalnya udah kebentuk nih, gue buka lagi projectnya nanti joinin. Boleh dong. Kita kumpulin semua game streamer, influencer di Indonesia, kita gongin nih satu game sampai mendunia. Kalau semua gamer Indonesia sampai nggak boleh jadi Concord. Itu. Aduh, Concord bikin malu aja cuy. Malu sih itu sih. Jadi judul game lu yang paling melekat sampai hari ini nih. Kita udah mulai bahas game lagi nih. Udah bahaya soalnya kayak yang lain nanti.
Yang paling melekat sampai saat ini? Seal sih. Tetap Seal ya? Dota sama Seal. Dota sama Seal. Kenapa nggak RF? RF, menurut gue komponen-komponen dari RF itu ekonominya lebih bagus di Seal. Mungkin karena waktu itu nggak terlalu banyak temen gue yang main RF. Oh, jadi lu bukan mendalami ya? Ya, Seal lebih banyak gitu. I see. Kalau gue tergantung dari sosialnya kan. Dari Kalau sosial. waktu itu temen gue lebih banyak main. Lu tau dari RF itu, lu diajarin untuk jadi pemerintahan kan, lu tahu kan? Tahu, waktu itu kan sempat vote jadi Arkon. Yes. Arkon itu presiden, Arkon itu presiden. Wacon wakil presiden, Iya benar. tim pertahanan, semua benar-benar lengkap gitu. Dan itu yang belum ada di game lain sekarang. Ya waktu itu, kenapa ya gue nggak terlalu invest lama di RF ya? Waktu itu sesimpel kayaknya emang temennya nggak banyak. Namanya main sama. banyak ini. Banyak kan waktu itu Seal. Sih. Ya. Karena RF kan waktu itu kalau nggak salah transaksinya tuh harus pakai sistem bit gitu loh. Dan lu kan ada apanya tuh? Kayak set harga, terus semua bisa lihat gitu. Kalau Seal kan kadang bisa transaksinya nego-nego gitu. Nah, gue suka aspek ekonominya dari Seal. Kalau Dota ya simpel ya, kompetitif aja. Seru sih. Kalau Seal kan lu buka toko sendiri, kalau dia masukin ke trading post. Nah itu, Iya. gue ngerasa kayak ekonominya nggak terlalu bisa dimanipulasi di sana. I Jadi see. kayak rumus supply demand biasa aja gitu. Sedangkan Seal, kan ya. misalnya ada yang jual 2 juta, kalau kita taruh di tempat yang tepat, kita pas jam berapa gitu masih sepi, kita jual 2.200.000 itu bisa laku gitu loh. Jadi banyak komponen ekonominya yang lebih menarik di sana. Cool. Mantap sih Seal sih. Last, siapa inspirasi terbesar seorang Raymond Chin sampai detik ini selain orang tua? Siapa ya? Mungkin yang gue inget tuh sosok yang waktu itu gue admire banget, itu Bill Gates. Karena dia yang ngebuka pintu gue ke dunia digital. Analoginya, digital itu yang lu cuma sendiri, depan laptop, gak ada orang lain, gak ada apa-apa, tapi lu bisa impact jutaan orang. Jadi kayak di situ baru pertama kali gue, Bill Gates, dan sampai sekarang sosoknya kan humble juga. Dia mau coba nge-solve masalah-masalah di dunia. Begitu dia beli apa? Teh susu India yang Iya, itu gue nonton tuh. Itu lucu. Itu lucu sih. luar biasa sih dia sih. Mantap sih dia sih. Udah gede terus give back sekarang. Yes. Gitu. Jadi not only money, dia dapat money tapi dapat money yang dia dapat itu berguna bagi semua orang apa yang dia buat gitu ya. Ya. Makanya lu mau jadi seperti itu. Yes. Karena ujung-ujungnya kita nggak bawa mati duit. Kita cuma bawa mati Betul. tindakan apa yang kita tinggalkan di dunia ini. Yang kita bawa adalah amal kebaikan. Amal. Gila enaknya sama-sama muslim kita ngomongnya. Sama-sama. Assalamualaikum Gue baru teman-teman. tahu dia muslim. Hah? Ya kan gue gak ngikutin. Gua ada ngeliat dikit sih ini kayak Cina Islam juga nih. Islam kita ngomongnya. Islam. And that's all guys. Raymond Chin. Thank you. Thank you semua. Kita main game. Kita langsung main game sebelum kita end ya. Oke. Jadi kan channel game masa nggak main game sih? Oh, Iya nggak wajib. sih. Jadi nanti bakal ada beberapa gambar karakter yang gue udah pegang. Nah mungkin lu tahu, mungkin jadi apa? Mungkin bisa jadi enggak juga. Tapi yang jelas kasih rate-nya sesuai sama desain karakternya aja. Oke. Dari 1 sampai 10 nanti andai kata penasaran sama karakternya, gue bakal kasih tahu siapa dan dari game apa. Ya. Simple sih. So, yang pertama adalah ini. Oh, ini karena favorit gua, karena gua selalu pakai dia di deck gua. 8. 8 ke 10, oke. 8. Gua selalu pakai di decknya. Kadang suka gue cek orang tahu-tahu towernya hancur. Ini nggak mungkin nggak tahu nih orang satu ini. 10 bro. Tahu kenapa? Lu nggak perlu keren dan ganteng untuk menarik wanita. Itu dia. Lu mau cantik apa, lu pakai panah lah apa. Tarik Crystal Maiden sini lo. Gue gigit lo, kan? Aku langsung datang. Sini ke abang ya kan. Nah ini. Gue nggak main lagi seri ini. Tapi gue rate dia Dari desainnya aja. 6. 6. Agak basic sih menurut Agak gue. basic ya? Ini agak basic sih. Langsung disebutin aja gamenya. Eivor, Assassin's Creed Valhalla, dan Ragnarok. Ya, Pemeran utamanya kalau milih cowok. Karena Ubisoft, lu bisa milih cowok cewek sekarang. Dan bisa milih tidak keduanya. Nah. Keren Ubisoft.
Paling bagus tuh yang pas Ezio. Ya, itu udah the Ya best. udah, gue cuma tahu itu doang soalnya. The best. Ini tadi game apa ya? Bukan Valo ya? Bukan ya? Paling gue rate dia 7 lah, lumayan ada bola-bolanya. Ini tahu mukanya siapa? Lihat mukanya. Nggak tahu gua. Nggak tahu ini mukanya siapa? Nggak tahu. Cristiano Ronaldo. Oh iya. Gua nggak tahu sih. So, ini Chrono. Chrono. Singkatan dari Cristiano Ronaldo yang dia dijadikan karakter di Free Fire. Dan beneran collab sama Cristiano Ronaldo. Lu rating 7 bener. 8 deh. Aisyah Speed ada dia ngamuk, Jing. Gua nggak ikutin bola soalnya. Iya. Oke. Kalau ini tahu dong. Oh tahu, ini mah 8 lah. 8. Sama kakaknya apa adanya sih? Ini Nina kakaknya. Ini nih kakaknya ya. Dia janda ini. Hot anjir. Iya. Dari zaman Tekken 3 Hot tuh. widow. Nggak pernah tua. Iya. Anaknya banyak lagi. Iya. Dan gimana? Nggak tahu gua, tapi ini mungkin 6 lah. 6 ya? 6 lah, kurang. Iya, kurang juga ini. Ini game apa? Lo Apex Legend. Oh Apex, gua nggak main Apex. Nggak main gua. Katanya jelek. Nah, ini last nih. 11 ya. Nice. 11 ini. 11. Ini Concord ya? Concord itu bro. 11. 11 hari gamenya tutup. Itu dia podcast hari ini bersama Raymond Chin. Terima kasih banyak. Thank you so much Thank you, bro. brother. Thank you. Wah, Bareng gila. kita. Nah, kita kapan-kapan mabar, ada collab selanjutnya juga. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa kalau mau nanya apapun di bawah, komen di bawah aja. Untuk next bintang tamunya, jangan lupa follow Instagram Raymond Chin juga pasti udah banyak. Follow aja udah. Sama vote, gue bikin gaming channel atau enggak? Nah, komen di bawah langsung. Komen di bawah. Raymond, apa? Raymond Noobs. Bye-bye. Assalamualaikum semua.